Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 11, bertemu lagi dengan Ibu Sulistia pada mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Nah, sebelumnya silahkan kalian absen dulu. Kalian isi kehadiran kalian dengan mengklik link di bawah ini atau mengklik link yang ada di deskripsi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk tetap belajar, meskipun kita belajar dari rumah. Karena belajar bisa dimanapun dan kapanpun. Seperti saat ini, kita bisa belajar dari rumah atau pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada, salah satunya dengan memanfaatkan sosial media berupa YouTube sebagai media pembelajaran kita hari ini. Oke, kemarin kita telah membahas tentang operasi matriks, kesamaan matriks, dan sebagainya. Ibu harap materi yang kemarin kalian sudah paham. Hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual atau permasalahan sehari-hari dengan menggunakan matriks dan operasinya. Nah, jadi kalian sudah siapkah untuk menerima materi hari ini? Jika sudah, mari kita masuk ke materi. Ayo kita ingat kembali ya, apa saja syarat-syarat dari operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Pertama, penjumlahan dan pengurangan. Itu syaratnya adalah ordernya harus sama. Dan yang kedua yaitu dijumlahkan atau dikurangkan dengan elemen-elemen yang seletak atau yang sesuai. Nah, kalau untuk operasi matriks apa syaratnya? Syaratnya adalah dengan mengalihkan baris matriks pertama dikalikan dengan kolom matriks kedua. Jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Cara untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya ada 3 langkah. Yang pertama, nyatakan soal cerita ke dalam bentuk matriks. Jadi diperhatikan mana yang akan menjadi baris dan mana yang akan menjadi kolom. Paham ya? Nah, untuk yang langkah kedua itu adalah perhatikan perintah pada soal untuk menentukan bentuk matriks. Misalnya matriks penjumlahan atau pengurangan atau perkalian. Jadi kita perhatikan perintahnya. Nah, yang ketiga, selesaikan soal menurut aturan operasi matriks yang diminta pada soal tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan. Misalnya yang diminta adalah tentang penjumlahan, maka kita gunakan operasi penjumlahan. Agar kalian tidak bingung dan mudah memahaminya, mari kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada contoh masalah. Sebuah koperasi sekolah menyediakan berbagai aneka alat tulis. Nah, hasil penjualan beberapa aneka alat tulis selama 2 periode disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, untuk tabel penjualan alat tulis yang periode pertama itu kita yang warnanya oranye. Nah, untuk yang periode kedua itu yang warnanya pink. Nah, di situ tertulis ada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga pada tiap periodenya. Nah, di situ juga ditulis alat-alat tulis yaitu ballpoint, pensil, dan spidol. Nah, di situ pada kolom ballpoint itu untuk yang bulan pertama 300, bulan kedua 270, dan bulan ketiga 170, 160.
Nah, untuk yang pensil, kolom pensil itu ada 90, 100, dan 120. Untuk spidol itu ada 100, 70, dan 90. Nah, untuk tabel penjualan periode ketiga itu ada 3 bulan, bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Nah, untuk kolom-kolomnya itu ada kolom ballpoint dengan jumlah 220, 250, dan 275. Untuk pensil dan spidol kalian bisa lihat di contoh tersebut. Nah, untuk harga setiap ballpoint, pensil, dan spidol berturut-turut adalah 1.800, 2.000, dan 1.500. Pertanyaannya ada 4. Nah, yang A, tentukan matriks A jika matriks A adalah matriks penjualan alat tulis pada periode 1. Nah, yang pertanyaan B, tentukan matriks B jika matriks B adalah matriks harga barang. Nah, yang pertanyaan C, tentukan matriks C jika matriks C adalah matriks penjualan selama 2 periode. Nah, yang terakhir yaitu tentukan matriks D jika matriks D adalah matriks nominal penjualan alat tulis selama 2 periode. Untuk yang pertanyaan C, itu terlihat jumlahkan. Nah, berarti nanti kita akan gunakan operasi penjumlahan ya. Nah, untuk yang D, dia meminta nominal penjualan. Itu artinya hasil keseluruhan dari penjualan. Berarti nanti itu menggunakan operasi perkalian antara banyaknya jumlah barang yang terjual dikali dengan harga barang. Nah, untuk itu mari kita jawab bersama-sama. Nah, oke, di sini jenis alat tulis itu sebagai kolom. Jadi kita langsung menjawab yang pertanyaan pertama, A. Nah, berdasarkan tabel yang pertama diperoleh matriks A sebagai berikut, di mana hasil penjualan per bulan itu adalah barisnya. Didapat matriks A adalah 390, 100, 270, 100, 170, 160, 120, dan 90. Itu adalah jumlah penjualan per bulan pada periode pertama. Oke, pertanyaan A terjawab ya. Nah, untuk yang pertanyaan B yaitu harga setiap barang. Nah, harga setiap barang di sini adalah barisnya. Nah, jadi didapat matriks 1.800, 2.000, dan 1.500. Jadi yang diminta hanya barang-barangnya ya. Nah, diingatkan lagi, di sini ordernya berapa coba? Ya, ordernya adalah 3 kali 1. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Oke, kemudian kita jawab yang pertanyaan C. Yang pertanyaan C itu adalah jumlahkan penjualan alat tulis selama 2 periode. Berarti nanti ada 2 matriks. Nah, matriks yang pertama itu diisi oleh alat tulis pada periode pertama. Nah, untuk yang matriks kedua itu penjualan alat tulis periode kedua. Nah, oke, didapatlah matriksnya yaitu yang pertama 390 dan 100 seperti matriks A. Nah, jadi yang untuk kita langsung jawab untuk matriks yang kedua. Matriks kedua itu kita dapat dari tabel penjualan alat tulis periode kedua. Ya, kita lihat ya ini. Nah, oke, kita masukkan angka-angkanya 220, 100, 90, 250, 110, 70, 275, 125, dan 60. Nah, sekarang kita sudah dapat matriks yang akan dijumlahkan. Tinggal kita jumlahkan. Berarti 300 ditambah 220 hasilnya 520.
Jadi penjumlahan harus dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang terletak. Kemudian lanjut, 90 ditambah 100 yaitu 190. Seterusnya kita jumlahkan elemen-elemennya yang terletak. Didapatlah hasilnya yaitu 520, 190, 190, 520, 210, 140, 435, 245, dan 150. Oke, terjawab ya pertanyaan yang C. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaan yang D. Nah, untuk menjawab soal D, ingat ya pertanyaannya adalah nominal penjualan alat tulis selama 2 periode. Berarti kita gunakan operasi perkalian antara total barang yang terjual dikali dengan harga barang. Nah, untuk total barang yang terjual sudah kita dapatkan di matriks C, ya kan? Ya, oke. Nah, untuk yang harga barang kita dapatkan di matriks B. Jadi tinggal kita kalikan antara matriks C dengan matriks B, yaitu matriks yang pertama 520, 190, 190, 520, 210, 140, 435, 245, dan 150. Kemudian dikali dengan matriks kedua, yaitu harga barangnya 1.800, 2.000, dan 100, dan 1.500. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Ingat ya, kalau operasi perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom. Jadi, kita kalikan 520 dikali 1.800 ditambah 190 dikali 2000 ditambah 190 dikali 1500. Nah, untuk yang baris kedua, 520 dikali 1800 ditambah 210 dikali 2000 ditambah 140 dikali 1500, dan seterusnya hingga 150 dikali 1500. Oke, kemudian sudah kita kalikan, kita jumlahkan. Jadi tadi didapat 520 dikali 1800 adalah 936.000, dan seterusnya kalian kalikan, kemudian ditambah. Jadi 936.000 ditambah 380.000 ditambah 285.000, kemudian 936.000 ditambah 420.000 ditambah 210.000. Nah, yang terakhir 783.000 ditambah 490.000 ditambah 225.000. Nah, didapatlah hasil akhirnya yaitu 1.601.000, kemudian 1.566.000, kemudian yang terakhir 1.498.000. Nah, itulah jawaban D. Terjawab ya semuanya. Nah, kesimpulannya, sebenarnya matriks ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada ilmu yang tidak kita gunakan. Semuanya ilmunya bermanfaat. Begitu matematika dan sebagainya. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya, kalian harus selalu ingat syarat-syarat penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, itulah tadi hasil pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang kurang paham atau masih ingin ditanyakan, kita lanjutkan di WhatsApp grup ya. Demikianlah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye. Cinderella story only ended in a bad divorce.